kejutan dari Tiara. Selamat mendengarkan. Malam itu, dengan diterangi cahaya rembulan yang menggantung bagaikan bola emas di angkasa, sepasang muda-muda itu pun saling bercerita mengenai masa lalu masing-masing. Kebetulan, kedua muda-mudi ini juga sama-sama tidak memiliki pengalaman menarik dalam kehidupan masa lalu mereka. Kemungkinan, hal inilah yang membuat mereka berdua sedikit nyambung dalam obrolan yang entah sudah memakan waktu beberapa jam itu. Tiara, apakah ibumu nanti tidak mencarimu? Pulanglah, nanti kau dimarahi oleh bibi, kata Joe memperingatkan. Aku sudah permisi tadi kepada ibuku. Lagi pula, kan tidak terlalu jauh dari rumah. Ibuku pasti dapat melihat kalau kita sedang duduk di sini dari pintu rumah, kata Tiara pula. Kau Joe, apakah kau tidak akan dicari oleh Maha Guru nanti? Kata Tiara balik bertanya. Sama sepertimu, aku juga sudah pamit tadi. Lagi pula tidak terlalu jauh dari depan rumah. Lihat itu, kakekku duduk di depan teras sambil makan sirih, kata Joe sambil menoleh ke arah kanan. Memang saat itu Tengku Mahmud sedang duduk di beranda depan. Dengan diterangi lampu teplok, lelaki tua itu tampak sedang asyik mengunyah sirihnya yang entah sudah keberapa kali. Joe, andai nanti kau kembali ke negara asalmu, apakah kau akan merindukan kampung Kuala Nipah ini? Tanya Tiara. Dia sengaja bertanya seperti itu sekadar ingin mengetahui tentang perasaan hati Joe terhadap kampung Kuala Nipah yang hampir 3 tahun ini ditempatinya. Pastilah, aku akan merindukan kampung Kuala Nipah ini. Bagaimanapun, aku memiliki banyak kenangan di kampung ini. Walaupun aku tidak terlahir di sini, namun aku juga merasa bahwa diriku adalah bagian dari kampung ini. Mungkin kelak aku akan sering berkunjung kemari, kata Joe sambil mengambil sebutir kerikil lalu melemparkannya ke laut yang berombak itu. Apakah kau juga akan merindukanku? Tanya Tiara. Sejenak dia tersadar dari pertanyaan bodoh yang baru saja terlontar dari bibirnya itu, lalu cepat-cepat membuang wajah ke samping. Joe tahu bahwa Tiara kini sedang salah tingkah dan malu. Untuk mencairkan kembali suasana, maka dia cepat-cepat menjawab. Ada 2 alasan mengapa aku bertahan di kampung ini. Yang pertama adalah aku sedang berguru dengan kakek Tengku Mahmud. Yang kedua, karena dirimu. Jawab Joe membuat wajah Tiara menjadi bersemu merah. Andai tidak karena saat itu sedang malam hari, sudah pasti tampak jelas wajah gadis itu seperti udang yang dipanggang. Tiara yang mulai berbunga-bunga semakin menundukkan wajahnya. Dia sama sekali tidak sanggup membalas tatapan mata Joe yang memandangi dirinya dengan senyum yang sangat manis. Tiara, mengapa kau hanya tertunduk seperti itu? Tidak apa-apa. Aku hanya penasaran. Seberapa sih jumlah pasir di pantai ini? Kata Tiara yang kembali mengeluarkan perkataan bodohnya. Dia tahu itu bukanlah jawaban dari pertanyaan Joe tadi. Tapi, apa boleh buat? Jawaban itu sudah terlanjur, mana mungkin bisa ditarik lagi. Joe juga merasakan jawaban itu adalah ekspresi mendadak dari seorang gadis yang sedang dirasuki perasaan malu. Saat ini, Joe menggenggam jemari lembut gadis itu lalu berkata, Tiara, andai nanti aku berada di salah satu puncak yang tinggi. Kemudian, aku mengajakmu untuk naik dan mendampingiku. Apakah kau mau? Tanya Joe sambil terus menggenggam tangan gadis itu. Mendengar pertanyaan ini, Tiara mau tak mau mengangkat kepalanya dan menatap wajah tampan pemuda yang ada di sampingnya itu. Apa maksudmu, Joe? Tanya Tiara yang tidak mengerti. Maksudku begini, Tiara. Dari beberapa kejadian yang aku alami beberapa hari ini, bahkan kau pun juga tahu itu, aku malah berpikir bahwa aku ini adalah anak orang kaya. Walaupun bukan anak orang kaya, setidaknya aku bisa membeli mobil dan membuat usaha sendiri, seperti membuka kafe atau restoran. Jadi, pertanyaanku adalah, setelah kau tahu identitasku, kemudian kau juga sudah melihat sendiri seperti apa orang sekelas Paman Tigor sangat menghormatiku. Apakah kau mau menjadi teman hidup dan pingsanku? Tanya Joe. Teman hidup dan matilah, Joe, kata Tiara membenarkan ucapan pemuda itu. Jangan mati dulu, kita belum menjalani kebahagiaan, kata Joe sambil merangkul gadis itu.
Apa kau yakin, Jo? Kita masih sangat muda. Aku khawatir. Saat ini kita berpikir dengan labil. Hal itu biasa, karena kita sama-sama belum dewasa. Seiring berjalannya waktu, mungkin akan ada perubahan dari cara kita berpikir. Masih terlalu dini untuk menanyakan hal dan menyatakan hal-hal seperti itu, kata Tiara. Hanya saja, kelak jika kita berpisah, jangan ucapkan selamat tinggal kepadaku. Jangan juga melupakan aku, bahwa aku di dalam hatimu, kata Tiara sambil membalas genggaman tangan Jo di tangannya. Apakah kita sekarang sudah pacaran? Tanya Jo. Apaan sih? Kata Tiara lalu bangkit berdiri. Jo, kau tunggu di sini ya, jangan pergi. Aku pasti akan datang sebentar lagi. Kata Tiara lalu bergegas melangkah meninggalkan pemuda itu duduk sendirian di pantai. Hampir 15 menit, gadis itu datang kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Jo, tinggal menunggu beberapa menit lagi kau akan ulang tahun. Aku akan menemanimu dan ingin menjadi orang yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu. Kata Tiara lalu memberikan kotak yang tidak begitu besar ke tangan Jo. Terima kasih Tiara. Kau adalah orang pertama dalam hidupku yang mengucapkan kata-kata ini. Tapi, apa ini Tiara? Tanya Jo heran sekaligus merasa terharu. Kau buka saja. Bagaimana bisa tahu apa isinya jika tidak dibuka? Kata Tiara. Lalu, kembali duduk di samping pemuda itu. Dengan tangan gemetar, Jo pun membuka kotak kecil itu. Kini setelah kotak kecil itu dibuka, tampaklah bahwa isi dari kotak pemberian Tiara tadi adalah kue ulang tahun dalam ukuran mini. Kini Tiara membantu Jo untuk meletakkan lilin di atas kek ulang tahun itu, lalu mengeluarkan korek api dari saku bajunya. Kau nyalakan lilinnya, Jo? Kata Tiara sambil menyerahkan korek api ke tangan pemuda itu. Setelah Jo menyalakan lilin yang dia pasang di atas kue ulang tahunnya itu, kini Tiara pun menyanyikan lagu selamat ulang tahun sambil bertepuk tangan. Perasaan Jo saat ini benar-benar sangat terharu. Dia ingin menangis, tapi itu tidak mungkin. Dia ingin berterima kasih, tetapi ucapan terima kasih terlalu miskin untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Terakhir, dia hanya meletakkan kue ulang tahun itu di atas balok kayu dengan lilin belum ditiup. Kini dengan lembut dia merengkuh tubuh Tiara, kemudian tampak Tiara terpekik begitu mendapat ciuman dari Jo. Walaupun hanya tipis, tapi itu adalah ciuman pertama dalam hidupnya. Tentunya dari orang ketuanya. Maafkan aku Tiara. Aku tidak tahu cara meluapkan ekspresi kebahagiaanku. Sekali lagi, maafkan aku, kata Tiara. Kata Jo. Untung ini adalah hari ulang tahunmu. Jika tidak, nih, kata Tiara sambil mengacukannya membuat Jo tertawa. Ternyata kau galak juga, kata Jo. Induk singa itu betina, tapi coba usik, pasti menggigit dan mencakar, kata Tiara. Iya, aku salah, mohon dimaafkan, kata Jo sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dada, seperti orang yang sedang memohon pengampunan. Sudah waktunya Jo, ayo tiup lilinnya, kata Tiara. Iya, aku akan berdoa dulu, kata Jo lalu segera memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kini bibir Jo sudah mulai termonyong-monyong untuk meniup lilin tersebut. Baru saja dia akan meniup, tiba-tiba dari arah tengah laut tampak beberapa kapal menembakkan sinar lampunya ke arah pantai. Kekagetan Jo juga tidak berhenti sampai di situ saja. Kini, dari arah jalan aspal juga tampak berjejer puluhan mobil sambil menyorotkan lampunya. Puluhan mobil itu tidak berhenti di pinggir tambak, melainkan langsung bablas ke pinggir pantai dan membuat lingkaran, di mana Jo dan Tiara sedang duduk. Sehingga kini di pinggir pantai itu menjadi terang benderang, dengan cahaya dari lampu mobil, lampu dari arah tengah laut, dan juga lampunya ada di tangan masing-masing pengendara mobil tadi. Halo pendengar sekalian,